Bertemu lagi di channel Tutorial Official Idaman. Pada video kali ini, Tutorial Official Idaman akan membagikan bagaimana cara untuk menyelesaikan essay ataupun CV untuk tahapan pendaftaran sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Nah, setelah Bapak Ibu login ke SIM PKB dan guru penggeraknya, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Dan terlihat status seleksi tahap satunya ada 2 langkah. Yang pertama kurikulum vitae-nya dan yang kedua essay-nya. Jadi kalau sudah ada centang hijau seperti ini Bapak Ibu, itu artinya langkah 1 kurikulum vitae-nya sudah dilengkapi. Kalau dia masih tanda seru seperti ini berarti dia masih harus dilengkapi, belum dilengkapi. Jadi ini Bapak Ibu, yang keterangan status ini hanya menerangkan aja ya Bapak Ibu, jangan berpatokan ke sini, tapi berpatokan ke langkah yang di atas ini, yang ini dan yang essay ini. Kalau kedua ini nanti sudah centang hijau, artinya semuanya sudah lengkap, tinggal klik yang kirim berkas yang di bawah ini. Yang di berkas, kirim berkas yang di keterangan status, di bawah keterangan status ini. Nah, oke. Jadi ini unduh berkas ini Bapak Ibu, ini adalah contoh format untuk Bapak Ibu download surat dukungan kepala sekolah dan juga surat rekomendasi dari rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu boleh silakan download, kemudian diisi formatnya, dilengkapi dengan tanda tangan kepala sekolah ataupun rekan sejawat, lalu nanti diupload pada langkah kurikulum vitae. Nanti di sini langkah untuk mengupload. Nah, ini kita klik ya, tahap 1, langkah satunya kurikulum vitae. Klik lanjut, ini setelah dicentang ini. Oke, klik lanjut pengerjaannya. Nah, ini penampilannya Bapak Ibu. Ini kebetulan yang saya buka ini semuanya sudah dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Boleh kita buka satu persatu. Informasi umumnya. Ini dia. Informasi umum, nama, nomor SIM PKB, nomor WA dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau mengubah, klik ubah atau lengkapi. Nah, kemudian boleh dilengkapi, diubah, lalu klik simpan yang di atas ini, simpan. Oke. Kemudian informasi di bawahnya pengalaman mengikuti pelatihan. Silakan Bapak Ibu klik ubah. Lalu Bapak Ibu isi sesuai dengan nama pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Jadi ini Bapak Ibu tidak ada diminta sertifikat sebagai bukti fisik. Jadi silakan Bapak Ibu tuangkan pelatihan apapun yang pernah Bapak Ibu ikuti, baik dalam bidang pendidikan juga boleh, ataupun kemasyarakatan juga boleh. Yang pastinya Bapak Ibu mengingat tahun kegiatannya. Ya, setelah Bapak Ibu tambahkan, klik simpan. Nah, kemudian berikutnya pengalaman berorganisasi pendidikan. Ya, klik ubah lagi. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi dengan nama organisasi, deskripsinya silakan. Ini juga sama Bapak Ibu tidak diminta sertifikat ataupun bukti fisiknya. Jadi silakan Bapak Ibu tuangkan organisasi apa yang kira-kira pernah Bapak ikuti yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi bukan harus di sekolah, meskipun istilahnya pendidikan, bukan harus sesuai dengan profesi kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan organisasi ketika kuliah ya, ini dia Ikatan Mahasiswa Fisika USU ketika kuliah pernah ikut organisasi Ikatan Mahasiswa, itu boleh silahkan dituangkan Bapak Ibu. Nah, isi kedudukan organisasinya, posisi dalam organisasi, lalu simpan. Berikutnya pengalaman menjadi sukarelawan. Jadi banyak rekan-rekan guru yang menanyakan hal ini sukarelawan ini maksudnya gimana? Nah, ini sukarelawan bukan harus di dunia pendidikan Bapak Ibu. Jadi sukarelawan di misalnya di STM, lingkungan tempat tinggal kita, atau sukarelawan di rumah ibadah kita, masjid ataupun gereja boleh. Silakan dituangkan di sini, diisi, lalu kemudian diklik ubah dulu ya, seperti tadi ya, diisi nama programnya, penyelenggaranya, lalu klik simpan. Berikutnya, pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain. Jadi dalam hal ini, kalau Bapak Ibu merasa tidak pernah menjadi instruktur atau tidak pernah merasa mengembangkan orang lain, Bapak Ibu jangan langsung
bingung untuk mengisinya. Jadi kalau misalkan hal sederhana apapun, contoh ya, di kelas kita ada siswa kita yang tidak pandai membaca misalnya, kita bimbing, atau ada siswa kita yang masih tertinggal dari teman yang belum paham, itu kita bimbing. Itu juga masuk ke pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu tuangkan di sini, ya. Setelah Bapak Ibu tuangkan, kalau di sini contohnya saya berikan pembimbingan olimpiade. Ya, kalau Bapak Ibu buat misalnya melatih siswa yang masih belum pandai membaca, pembimbingan siswa yang belum bisa membaca, bisa seperti itu. Ya, Bapak Ibu, klik simpan setelah selesai. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dokumen penting. Nah, disinilah Bapak Ibu silakan upload foto KTP-nya, itu maksimal 1,5 MB ya kapasitasnya. Lalu kemudian surat dukungan kepala sekolah kalau KTP dalam bentuk JPG atau gambar bisa. Lalu kemudian dukungan kepala sekolah ini harus dalam bentuk PDF. Ini maksimal ukurannya 1 MB. Kemudian juga surat rekomendasi dalam bentuk PDF juga maksimal 1 MB. Nah, jadi yang wajib diunggah di sini adalah KTP dan surat dukungan kepala sekolah ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk surat rekomendasi dari rekan sejawat itu opsional, artinya tidak wajib. Tapi sebagai pertimbangan mungkin untuk dapat nilai plus, silahkan Bapak Ibu juga lengkapi surat rekomendasi dari rekan sejawat ini. Nah, kalau sudah dilengkapi, Bapak Ibu ubah, klik selesai. Nah, berarti nanti kalau sudah tercentang biru hijau ini semuanya Bapak Ibu, nanti ketika kita kembali ke tampilan depan, ini akan tampilannya seperti ini, dicentang hijau. Berarti ini sudah beres kurikulum PT langkah 1. Kita lanjut ke langkah 2, esai. Klik mulai kerjakan, lalu ini centang, dengan ini saya menyatakan, oke, checklist, lanjut pengerjaan. Nah, jadi saya mau membagikan tips di sini mengisi esai ya Bapak Ibu ya. Karena untuk mengisi esai ini karakternya itu ditentukan 500 sampai 1.500 karakter. Itu maksudnya minimal 500 karakter, maksimal 1.500 karakter. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terlalu pandai mengungkapkan pengalamannya dengan kalimat, mungkin guru eksakta jadi tidak pandai berkata-kata ya kan, berarti pilih yang minimal 500 karakter. Karakter dalam hal ini huruf ya Bapak Ibu ya, jadi 500 huruf itu maksudnya. Nah, jadi saya coba isi yang belum lengkap di sini, yang pertanyaan kelima. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tips untuk mengisi esai ini, silakan jangan langsung diketik di sini Bapak Ibu, untuk menghindari gangguan sinyal. Ya, ketika nanti ada gangguan sinyal internetnya, ini bisa sewaktu-waktu kita sudah capek mengetik ya kan, hilang sinyalnya, hilang yang kita ketik. Jadi akhirnya penat yang ada gitu ya. Nah, jadi tipsnya silakan Bapak Ibu jangan ketik di sini. Ya, jadi ketiknya di mana? Silakan Bapak Ibu klik dulu yang bawah, yang tengah ini untuk keluar. Ketik kalau saya ketiknya di sini Bapak Ibu, di catatan. Ini catatan ini adalah aplikasi bawaan handphone. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ketik di sini dulu. Nanti dari sini baru kita salin dan ditempel ke sini. Ya, saya coba misalnya ya. Ini kalau misalnya karakternya kurang, ini nanti ada keterangannya seperti ini. Isian esai yang Anda isi kurang 145 karakter. Artinya masih kurang 145 huruf lagi. Nah, ini akan saya coba isi. Klik dulu ini, lengkapi. Nah, muncul ini di sini. Nah, ini akan saya lengkapi. Saya coba lengkapi. Tapi saya tidak ngetik langsung di sini ya Bapak Ibu ya. Saya coba ketiknya nanti di catatan tadi. Dalam melaksanakan. Oke, kita lanjut di sini. Saya akan bagikan tips lagi, dan tips ini, cara ini sudah ada di video sebelumnya pada channel ini. Silakan Bapak Ibu buka channel ini. Cara untuk mengetik tanpa mengetik. Artinya kita bisa mengetik hanya dengan lisan. Ya. Jadi tidak perlu capek pakai jari mengetik, hanya dengan lisan. Caranya sudah ada di video
lainnya di tutorial official Idaman channel ini. Silakan Bapak Ibu buka nanti ya. Saya langsung ketik tanpa mengetik, tapi dengan suara saya saja. Misalnya, kegiatan pembelajaran yang berlangsung saya lakukan dengan maksimal. Titik. Kemudian spasi. Pemenuhan kebutuhan belajar siswa menjadi fokus utama saya, sehingga proses pembelajaran saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Titik. Ini buat koma. Ya, lalu misalnya, sebelum proses pembelajaran saya lakukan, koma. Ini saya tanpa mengetik ya Bapak Ibu ya. Klik lagi. Saya melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belajar siswa. Dan pemetaan tersebut saya lakukan berdasarkan kesiapan belajar, profil atau gaya belajar, dan minat siswa. Oke, jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita sudah mengetiknya di catatan, ini kita salin, kita copy, lalu kita paste atau kita tempel nanti di SIM PKB kita tadi. Cara menyalinnya Bapak Ibu, silakan tekan lama, lalu bold semuanya, lalu klik salin. Nah, buka lagi SIM PKB kita tadi, lalu kemudian, ini ya, oke. Tekan lama, muncul tulisan tempel yang atas ini dia, tempel. Nah, ini dia, sudah tertempel di sini. Ini dia ya, sebelum proses. Kalau sudah seperti ini, nanti tulisan di atasnya kalau sudah memenuhi nanti akan tidak muncul lagi. Kita coba ya, kita klik simpan. Nah, ini untuk soal nomor 5 ini tidak ada lagi tulisan karakter kurang, berarti ini sudah cukup. Coba kita periksa ya, apakah memang sudah tercentang hijau. Kita balik lagi ke beranda, ke awal, kita lihat. Nah, ini dia, esainya sudah tercentang hijau dan tombol kirim berkasnya sudah bisa diklik. Kalau tadi belum tercentang hijau, ini tombolnya belum bisa diklik Bapak Ibu. Jadi kalau sudah centang hijau ini, yang dua ini, baik kurikulum vitae maupun esai, silakan Bapak Ibu klik kirim berkas. Nanti setelah Bapak Ibu klik kirim berkas, nanti ada tulisan di atasnya, Anda telah mengirim berkas. Silakan kalau Anda masih mau mengedit atau membatalkan pengiriman, silakan klik di sini. Barangkali nanti Bapak Ibu tiba-tiba teringat, oh ya saya mau menambahkan ini, saya tadi belum buat ini. Masih bisa lagi diedit Bapak Ibu, walaupun sudah kirim berkas, nanti ada tombol klik di sini untuk membatalkan pengiriman, lalu mengedit lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Semangat Bapak Ibu untuk melanjutkan proses menjadi calon guru penggerak. Jangan mundur, maju terus. Terima kasih, sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih.